Baiklah, kita akan melanjutkan soal yang pertama untuk Regua. Gimana Regua? Siap? Siap. Soal yang pertama, disimak baik-baik Regua. Tidak banyak orang yang memahami tata cara bertayamum, karena tayamum hanya dilakukan pada kondisi mendesak saja. Meski begitu, mengetahui tata cara bertayamum yang benar penting bagi setiap muslim. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Syarat-syarat tayamum ada 5. Sebutkanlah 4 saja dari 5 syarat tersebut. Sudah mencari air, butuh pada air yang ada, menggunakan debu yang suci, uzur menggunakan air, masuk waktu salat. Seratus untuk Regua. Seratus untuk Regua. Soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Dalam istilah ulama ma'ani, kasar adalah mengkhususkan suatu perkara dengan perkara yang lain dengan cara tertentu. Kasar terbagi 2, hakiki dan idhafi. Kasar idhafi terbagi 3, kasar ifrat, qalab dan ta'yin. Jelaskan pengertian dari kasar ifrat dan kasar ta'yin. Kasar iqlab adalah mengkhususkan sesuatu dari 2 kemungkinan yang ada. Sedangkan kasar ta'yin adalah menentukan ataupun mengkhususkan sesuatu daripada kemungkinan yang sudah sebut, namun perlu kepada penjelasan lebih lanjut. Regua, pertanyaannya jelaskan pengertian dari kasar ifrat dan kasar ta'yin. Regua tidak menjawab dengan utuh. Jawaban yang utuh, kasar ifrat adalah mengkhususkan satu perkara dengan perkara lain sebagai jawaban bagi orang yang beriktikad musyarikat keduanya. Kasar ta'yin adalah mengkhususkan satu perkara dengan perkara lain dan si pendengar beriktikad salah satu, hanya saja si pendengar tidak tahu mana yang sebenarnya. Karena jawaban telah terbatas, telah sampai pada taraf 50%, maka Regua diberi nilai 50. 50 untuk Regua. Soal dilanjutkan. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan bahwa Imam Ibrahim An-Naki pernah mengatakan ada 3 perkara yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad. Sebutkanlah 3 perkara tersebut. Mengeluh pada nikmat, loba terhadap sesuatu yang tidak dimiliki, suka Jawaban yang benar, banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Tidak diberi nilai. Soal dilanjutkan. Harus kita yakini bersama bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersih dari segala tuduhan yang dituduh oleh kafir Quraisy kepadanya.
Orang pertama yang paling banyak menyebar fitnah kepada Sayyidah Aisyah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lantunkanlah nazam Jauharah Tauhid yang menjelaskan hal tersebut. Wajazim bimi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Reguah lagi yang ka dipok jaro leureng maka sirtuh untuk reguah. Luar biasa, 100 untuk reguah. Soal yang kelima. Para ulama sepakat bahwa umum dibatalkan dakwanya pada perbuatan. Artinya tidak dibenarkan seseorang mendakwa keumuman pada suatu perbuatan. Begitu juga pada sesuatu yang berlaku pada tempat berlaku perbuatan. Lantunkanlah nazam tashilut turukat yang berkenaan dengan hal tersebut. Summal umumu ubtilat da'wahu fil fi'ali bal wa majara majrahu. 100 untuk reguah. Luar biasa. Lantunan yang begitu syahdu dari reguah. Soal yang keenam. Dalam ilmu falak kita mendengar istilah elips. Apakah yang dimaksud dengan elips? Elips adalah garis lintang yang membelah bumi. Regu B. Elips adalah lingkaran di mana bumi beredar mengelilingi matahari. Lingkaran di mana bumi beredar mengelilingi matahari. Maka 50 untuk regu B. 50 untuk regu B. Soal yang ke-7. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa natijah dari 2 mukaddimah atau lebih, natijah tersebut mengikuti yang hina atau rendah dari mukaddimah. Lantunkanlah nazam Sulam Munawarak yang berkaitan dengan hal tersebut. Watadba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadha zukin. 100 untuk reguah. 100 untuk reguah. Syahdu. Soal yang ke-8. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, kebaikan adalah bagus akhlak dan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan kamu benci manusia mengetahui bahwa kamu melakukannya. Bacakanlah hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang tertera di dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Regu A tidak menjawab. Yang kakak menobit lagak-lagak dah jawab. Nyo hadis Nabi yo. Hadis Nabi kah hana jawab. Jawaban yang benar al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihin nas. Maka regu A tidak diberi nilai. Regu A tidak diberikan nilai. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9. Pada dasarnya kalimat isim alam tidak boleh dimasuki alif dan lam. Karena kalimat yang sudah ma'rifah tidak dimakrifahkan lagi. Tetapi dengan alasan tertentu, kalimat isim alam boleh dimasuki alif dan lam seperti mengisyarah pada asal kalimat isim alam. Bacakanlah nazam alfiyah yang berkenaan dengan hal tersebut.
Al-harfu ta'rifin awil. Bek karui le, hanjut tak dengar jawaban tu. Salah jawaban tu, hanjut tak boleh nilai. Regu B. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhima qad kana anhu nuqila. 50 untuk regu B. 50 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-10, soal terakhir. Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Al-Jarzuni tidak asing lagi di telinga para santri. Al-Jarzuni dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Kitabnya yang berjudul Ta'lim Al-Muta'alim merupakan kitab sangat populer yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren. Bahkan para santri harus mengkaji dan mempelajari kitab ini sebelum membaca kitab-kitab lainnya. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama lengkap dari Imam Al-Jarzuni? Kami ulangi soalnya karena ada salah dalam pengucapan nama imam. Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Al-Zarnuji tidak asing lagi di telinga para santri. Al-Zarnuji dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam. Kitabnya yang berjudul Ta'lim Al-Muta'alim merupakan kitab sangat populer yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren. Bahkan para santri harus mengkaji dan mempelajari kitab ini sebelum membaca kitab-kitab lain. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama lengkap dari Imam Al-Zarnuji? Muhammad bin Muhammad. Ternyata Khalid Zihin, kon salah huruf baca. Maka tidak diberi nilai untuk regu A. Untuk regu A tidak diberikan nilai walau sudah mengulang soal 2 kali. Sebelum kita lanjutkan untuk membaca soal untuk regu B, kami harapkan tiap-tiap regu untuk mengecek belnya masing-masing. Regu A, regu B, regu C, regu D secara bersamaan. Baiklah, soal pemerataan selanjutnya untuk regu B. Sudah siap regu B? Insyaallah siap. Soal yang pertama. Salat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, seperti halnya salat zuhur. Waktu pelaksanaan salat Jumat dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda sesuai dengan ukuran benda tersebut. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa melaksanakan salat Jumat. Karena jika seorang muslim meninggalkannya atau meremehkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dari menerima hidayah. Meski demikian, kewajiban salat Jumat tidak berlaku untuk semua orang, hanya bagi mereka yang memenuhi 7 syarat-syarat wajib Jumat. Sebutkanlah 4 saja dari ke-7 syarat tersebut. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Yang ditanyakan sebutkanlah 4 saja dari ke-7 syarat tersebut. Yang tidak disebutkan laki-laki, sehat dan bertempat tinggal tetap.
Maka regu B 100. Awal yang baik untuk regu B. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Salah satu penyebab berkurangnya semangat belajar seorang santri adalah kitab yang dipelajarinya merupakan kitab yang panjang lebar. Karena alasan inilah Syekh Ibrahim Al-Laqani menulis kitabnya Jauharah Tauhid dalam bentuk kitab yang ringkas. Lantunkanlah Nadham Jauharah Tauhid yang menerangkan hal tersebut. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi ikhtisarul multazam. Lakin minat tatwili kallatil himam, regu B membaca fasara fihi ikhtisarul multazam. Sebagaimana berlaku di dalam aturan, bacaan bait harus benar dalam semua sisi, baik syakal, bentuk maupun harkat. Karena pada bacaan fihil ikhtisar, regu B tidak membaca alif lam, maka tidak diberi nilai. Semangat regu B. Soal yang ketiga. Ketika Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah yang mempersembahkan keutuhan cintanya kepada Tuhannya, ia meminta dikaruniai seorang putra. Dan kemudian Tuhan pun menganugerahinya. Keutuhan cintanya kepada Tuhan mulai pudar ketika Ismail mendapatkan sebagian cintanya. Dan Tuhan menguji penghambaan cinta Ibrahim dengan mengorbankan leher Ismail dalam ikhlas dan ketabahan. Yang ingin kami tanyakan, sebutkanlah penyebab-penyebab Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah sebagaimana yang tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad. Penyebab Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah dalam aturan mengulang soal kembali tidak diperkenankan. Maka kepada regu B tidak diberi nilai. Semangat regu B. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Dalam istilah ilmu falak dikenal dengan nama sumbu bumi atau poros bumi. Apa yang dimaksud dengan sumbu bumi atau poros bumi? garis lurus dari utara ke selatan melalui titik bumi. 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya nomor 5. Pembahasan musnad ilih di dalam kitab Jauhar Maknun ada 6 pembahasan. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang murajih-murajih membuat musnad ilih dalam bentuk ma'rifah. Salah satunya adalah isim isyarah. Tujuan musnad ilih dibuat dalam bentuk isim isyarah di dalam kitab Jauhar Maknun disebutkan ada 7. Bacakanlah 2 nadham Jauhar Maknun yang menjelaskan murajih musnad ilih isim isyarah.
wa bi isyaratin li kashfil hali min qurbin aw bu'din aw istijhali aw ghayatit tamzi wa ta'zimi wal hatti wat tanbihi wat tafkhimi. Regube mengatakan min kurbin au bu'din awis tijhali. Sedangkan yang tepat sebagaimana di lembar jawaban Dewan Hakim min kurbi tanpa tanwin. Aturan seperti yang lalu, maka tidak diberi nilai. Tapi na redaksi kitab yang na pakai tanwin. Cikalah. No min kurbi na getandai dengan nun pak ujung. Walaupun hanam tulis tanwin, tapi nun yang ditandainya bertindak sebagai tanwin. Cikalan. Baik, karena terdapat manuskrip yang lain yang juga menulis menggunakan tanwin, ada yang menulis min kurbinau menggunakan nun yang ganti dari tanwin, maka Regube kembali diberikan nilai 100. Bagaimana? Jadi bait yang kedua menurut pendengaran kamu berarti yang kebaca tanbihin kan wat tanbihi. Tanbihin pakai tanwin yang kebaca. Menyanyian hana yang kamu dengar Inan hana keraguan Dewan Hakim yakininan gebaca wat tambihi yang muncul keraguan bak min kurbin sebagaimana yang amati oleh pengamat. Demikian. Soal dilanjutkan. Baiklah, soal dilanjutkan. Soal yang ke-6. Penonton harap tenang. Jika ditinjau dari sisi yang lain, kalam dibagi kepada tamanni dan juga dibagi kepada irdin atau sindiran. Lantunkanlah nadham tashilut turuqat yang menjelaskan hal tersebut. Tumal kalamu thaniyan qadin qasam ila tamanin wa li irdin wa qasam. 100 untuk Regube.
100 untuk regu B. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah perkara dalam agama dan bila diamalkan maka perkara tersebut ditolak. Bacakanlah matan hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Man Jawaban yang tepat, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Regu B tidak diberi nilai. Tetap semangat regu B. Soal selanjutnya, soal ke-8. Dharaf adalah satu kalimat yang menunjukkan kepada makna waktu atau tempat. Dharaf terbagi dua. Yang pertama dharaf zaman dan yang kedua dharaf makan. Amil yang menasabkan dharaf harus berupa waqi' fi atau fi'il atau isim yang beramal amalan fi. Bila amil dharaf tidak nampak pada lafaz, maka amilnya harus ditakdirkan. Bacakanlah Nadham Al-Khulasah yang menjelaskan hal tersebut. fansibhu bil waqi'i fihi mudhara kana wa illa fanwihi muqaddara. 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Jika suatu qadhiyah di dalamnya terdapat hukum ta'liq, artinya salah satu qadhiyah mempunyai keterikatan dengan qadhiyah yang lain, maka qadhiyah tersebut dinamakan dengan qadhiyah syartiyah. Lantunkanlah Nadham Sulam Munawwarak yang berkenaan dengan hal tersebut. Wa in alat ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Surtuh untuk regu B. Soal yang terakhir untuk regu B. Soal ke-10. Salah satu ulama yang tidak asing lagi bagi para pelajar kitab fiqh mazhab Syafi'i adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itulah gelar bagi pengarang kitab Fathul Mu'in, sebuah kitab fikih yang sangat populer di kalangan pelajar. Kitab Fathul Mu'in merupakan kitab kurikulum tingkat menengah di seluruh pesantren di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama Syekh Zainuddin Al-Malibari? Muhammad bin Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Jawaban yang tepat, Ahmad bin Qadhi Muhammad. Maka regu B tidak mendapatkan nilai. Baiklah, kita lanjutkan soal pemerataan untuk regu C. Sebelumnya kita cek bel kembali. Regu A, regu B, regu C, regu D secara bersamaan. Baik, siap regu C? Soal yang pertama. Di malam-malam terakhir Ramadan, masjid dipenuhi oleh para jamaah yang beriktikaf. Sahal seorang remaja yang baru berusia 15 tahun ikut merasakan ketenangan dalam ibadah ini. Bersama abinya, Sahal menghabiskan malam dengan berzikir, membaca Al-Quran dan merenungi makna hidup. Di sudut masjid, Sahal merasakan kedamaian yang luar biasa, jauh dari kebisingan dunia luar. Waktu sahur tiba, Sahal merasa hatinya lebih tenang dan dekat dengan Allah. Iktikaf menjadi pengalaman spiritual yang mendalam baginya, menguatkan iman dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba peserta sebutkan
syarat melakukan i'tikaf sebagaimana yang tertera di dalam kitab Matan Ghayah wat Takrib? Menetap di dalam masjid. Syarat iktikaf cuma ada dua. Pertama, menetap dalam masjid. Yang kedua, niat. Maka karena sudah terjawab 50%, tidak lagi diperebutkan dan regu C mendapat nilai 50. 50 buat regu C. Soal yang kedua. Sayyidina Ali pernah berkata, ada 3 perkara yang dapat menguatkan hafalan dan menghilangkan bulgham dahak. Sebutkanlah 3 perkara tersebut sebagaimana yang tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bersiwak, mengurangi banyak makanan, berwudu. Sesuai dengan aturan, apabila soal yang bukan ta'rif, bait dan sebagainya telah dijawab minimal 25%, maka tidak lagi diperebutkan. Jawaban yang tersedia di sini ada 3 perkara tersebut. Pertama, bersiwak. Tolong adik boleh berkhabar, Tengku. Duk iku be berkhabar mengganggu pendengaran hakim. Memang haidun laki izin bak penitia wa bilik. Kepi izin kan? Wa izin wa bilik memang kena berkhabar. Jadi jawaban yang tersedia ada 3, bersiwak, puasa dan membaca Quran. Bila di persentase ini telah mencapai 33%, maka kepada regu C diberikan nilai 25. 25 untuk regu C. Soal yang ketiga. Sebahagian dari sifat jaiz pada Allah adalah mengutus Rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak wajib mengutus Rasul ke muka bumi ini. Khilaf bagi sebahagian kelompok yang mengatakan Allah Ta'ala wajib mengutus Rasul, dan juga sebahagian kelompok lain yang mengatakan Allah Ta'ala mustahil mengutus Rasul. Lantunkanlah nadam Jauharah Tauhid yang menerangkan hal tersebut. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Aturan yang baku bait harus dibaca tuntas 100%. Yang tertera jawaban wa minhu irsalu jami'ir rusuli, jamak daripada rasulun, yang dibaca tadi rusli, maka regu C tidak diberikan nilai. Mohon maaf kepada regu B, regu C. Soal dilanjutkan. Dalam usul fikih boleh menasahkan hukum yang sekali lagi mohon maaf. Dalam ilmu usul fikih boleh menasahkan hukum yang mutawatir, baik mutawatir dari Al-Quran ataupun hadis dengan yang mutawatir pula. Adapun yang selain mutawatir yaitu ahad, dinasahkan dengan ahad pula. Lantunkanlah nazam tashilut turukat yang berkenaan dengan hal tersebut. Regu A. Wa dzu tawaturin bimis lihi nusikh wa ghairuhu bi ghairihi falyantasikh. Walau sempat tersendat, tetapi regu A berhasil menuntaskan jawaban dengan benar, maka diberikan nilai 50. 50 untuk regu A. Mana pendukungnya regu A? Soal dilanjutkan, penonton harap tenang. Soal yang kelima. Sumbu langit adalah salah satu istilah yang terdapat dalam ilmu falak. Apakah yang dimaksud dengan sumbu langit? Posisi bumi bersetara dengan matahari, dengan takaran matahari.
posisi bumi yang setara dengan bersetara dengan takaran letak matahari. Andai kata jawabannya benar, tetap tidak dapat kita berikan nilai. Karena Regu D memberikan jawaban mendahului daripada izin daripada Dewan Hakim. Namun karena kebetulan jawabannya juga tidak tepat, maka kita berikan nilai min 25. Soal dilanjutkan. Siap-siap kepada Regu C. Dalam ilmu ma'ani, ada 3 cara menyampaikan sebuah makna kepada mukhatab, yaitu dengan metode ijaz, itnab dan musawah. Ijaz adalah menunaikan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang lebih sedikit. Dalam kitab Hilyah Lu'bil Al-Masun, Syarah Jauhar Al-Maknun disebutkan bahwa ijaz terbagi 2. Sebutkanlah 2 pembahagian ijaz tersebut. Regu B. Yang pertama adalah ijaz qasar, yang kedua adalah ijaz bil hadaf ataupun pembuangan. Pembagian ijaz ada 2, ada kasar, ada pembuangan. Kepada Regu B diberikan nilai 50. Soal dilanjutkan, soal yang ke-7. Saat satu fi'il masuk ya mutakallim, maka pada fi'il tersebut wajib ada nun wikayah. Fungsi dari nun wikayah adalah untuk menjaga fi'il agar tidak berharkat kasrah. Bacakanlah nadam alfiyah yang menerangkan hal tersebut. Tes bel. Pada malam ini ada aturan yang telah direvisi, yakni ketika menekan bel sebelum bel Dewan Hakim untuk memperebutkan, maka itu dianggap kesalahan walaupun alasannya untuk tes. Maka kepada Regu A diberikan nilai penghormatan min 25. Soal dilanjutkan, soal ke-8. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam saja. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ingin kami tanyakan, bacakanlah teks hadis yang menjelaskan hal tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Regu C memberikan jawaban hadis sesuai dengan apa yang tertera di kertas jawaban, maka diberikan nilai 100. 100 buat Regu C. Semangat Regu C. Soal yang ke-9, disimak baik-baik. Kami santriwati mudi mengakui bahwa semua santriwan mudi tampan dan rupawan. Dan kami santriwan juga mengakui bahwa semua santriwati mudi cantik dan jelita. Contohnya seperti Dek Humaira. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah tanakut dari kalimat berikut ini? Dek Humaira adalah santriwati cantik jelita. Dek Humaira bukanlah santri cantik jelita.
Tanakut tinggal tamah ada salap ya kan. Dek Humaira adalah santriwati cantik jelita, tanakutnya tinggal pakai kata-kata bukan. Maka Reguse diberikan nilai 100. 100 untuk Reguse, semangat Reguse. Soal yang terakhir. Imam Jalaluddin Asyuti adalah seorang ulama yang tidak segan mengambil ilmu dari ulama wanita. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya haus akan ilmu. Ini bisa dilihat dari kebanyakan guru beliau. Imam Suyuti berguru kepada siapa saja dari berbagai mazhab, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ahmad. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Kamaluddin. Reguse tidak diberikan nilai. Baiklah, soal pemerataan selanjutnya untuk Regu D. Sudah siap Regu D? Siap. Soal yang pertama. Islam adalah agama paripurna dengan ajarannya yang penuh kasih sayang. Hal ini tercermin dari bagaimana Islam memandu manusia secara bijaksana, termasuk dalam syariat bersuci dan memberikan kemudahan bagi pemakai sepatu. Dalam fikih, sepatu lebih akrab disebut dengan khuf. Bagi orang yang terus-menerus mengenakan sepatu, bila hendak berwudu, syariat memberikan kemudahan untuk berwudu tanpa melepas sepatunya. Sebagai ganti dari membasuh kaki, cukup dengan mengusap bagian atas sepatunya saja. Tentu, bersuci semacam ini harus memenuhi berbagai ketentuan hukum yang perlu diperhatikan secara teliti. Tidak setiap pemakai sepatu boleh melakukannya. Mengusap sepatu dibolehkan bila terdapat 3 syarat. Sebutkanlah semuanya. Pertama, sepatu harus kuat. Kedua, dipakai setelah bersuci. Yang ketiga, sepatunya melewati batas suci kaki. Ada 3 jawaban yang diberikan. Pertama, sepatunya kuat, artinya tahan untuk dipakai berjalan lama. Yang kedua, dipakai setelah sempurna bersuci. Kemudian poin yang ketiga, sepatunya melewati batas suci kaki. Ini tidak sesuai dengan substansi dari jawaban yang tertera. Karena yang benar adalah menutup bagian kaki yang wajib dibasuh sampai pada mata kaki maksudnya. Maka Regu D hanya memberikan 2 poin dari 3 yang diminta. Kami memberikan nilai 75 kepada Regu D. Selamat buat Regu D. Dilanjutkan soal nomor 2. Salah satu sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala ialah bisa dilihat dengan mata kepala besok di hari akhirat. Tetapi melihat Allah taala tidak sama seperti kita melihat manusia. Lantunkanlah Nadham Jauharah Tauhid yang menjelaskan hal tersebut. A. Wa minhu ayyun dharabil absari lakim bila kaifi walan hisari. Nya baru betul ya Regu A. 50 untuk Regu A. Kak, tetap semangat Regu D. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 kelompok yang mendapatkan naungan Allah di bawah naungan arasnya pada hari kiamat. Siapakah 3 golongan tersebut? Sebutkanlah satu persatu. Orang yang menunaikan perintah Allah, orang yang menunaikan perintah Rasul, dan
Jadi 3 golongan tersebut ada spesifiknya. Kalau sekedar mengerjakan perintah Allah ya semua perintah Allah. Jadi yang satu orang yang berwudu di waktu yang sangat dingin, kedua orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, yang ketiga orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Regu D tidak diberikan nilai. Dilanjutkan. Soal dilanjutkan. Soal keempat. Jika kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka kita dilarang dan dicegah untuk melakukan lawan dari sesuatu tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kita dilarang dari sesuatu, maka kita diperintahkan untuk melakukan lawan dari sesuatu tersebut. Lantunkanlah Nadham Tashilut Turuqat yang menjelaskan hal demikian. Wal amru bisyai'in nahyun mani'u an diddihi fal aksu aidan waqi'u. Bait harus tuntas kama huwa maklum. Tapi tadi ada sedikit kesalahan yang seharusnya dibaca wa amruna bisyai'i. Tidak sesuai, maka kepada regu D tidak diberikan nilai. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima. Dalam istilah ilmu falak, kita mendengar istilah ekuator atau khatulistiwa. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah pengertian dari ekuator atau khatulistiwa? Garis B. Lingkaran besar yang bidangnya memotong sumbu di pusat dengan sudut 90 derajat. Ekuator dalam bahasa Arab disebut khatul istiwa. Adapun garis lurus ya, khatul istiwa kemudian juga diindonesiakan. Definisinya adalah lingkaran besar yang bidangnya memotong sumbu di pusat dengan sudut 90 derajat. Regu B memberikan jawaban yang tepat, diberikan nilai 50. Soal selanjutnya untuk regu D. Soal yang keenam. Fasahah mufrad adalah kalimat yang bersih dari 3 hal, yaitu tanafur, gharabah, dan mukhalafah qawaid. Bacakanlah ta'rif gharabah sebagaimana yang tertera di dalam kitab Hilyah Lubbil Masun, Syarah Jauharil Maknun. Ta'rif gharabah adalah kaunul kalimati wahsyatan ghaira zahiratil makna wala ma'lufatal isti'mali, sebagaimana dalam Jauhar Maknun. Dilanjutkan. Soal yang ketujuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebagian dari kalam yang didengar oleh manusia saat pertama kali Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah, apabila kalian tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kalian mau. Bacakanlah teks hadis Nabi tersebut. Idza lam tashtahi fasna ma syi'ta. Sesuai dengan aturan dari soal, bait, ayat dan sebagainya, bila telah terjawab lebih dari 50%, maka tidak lagi diperebutkan dan juga tidak diberikan nilai karena tidak berlaku tauzi'. Jadi yang lengkapnya, yang utuh teks hadis adalah inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Jadi penggalan pertamanya tidak disebutkan, maka tidak diberikan nilai, juga tidak diperebutkan. Soal dilanjutkan. Nomor 8. Pada dasarnya khabar ditakhirkan dari mubtada, dan terkadang boleh mendahulukan khabar dari mubtada ketika tidak ada kemudaratan. Bacakanlah Nadham Alfiyah yang berkenaan dengan hal tersebut.
Kipa pengamat lebih dah. Citarik bit tega pengamat. Yang benar adalah wal aslu fil akhbari an tuakhara wa jawazut taqdima illa darara. Dilanjutkan. Soal ke-9. Berbeda pada kaif serta kuliah pada muqaddimah kubra adalah syarat yang harus dipenuhi agar bernatijah syakal yang kedua. Lantunkanlah nadam sulam munawrak yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. B. Wathani ay yakhtalifa fil kayfi ma kulliyatil kubra lahu syartun waqa. Sesuai aturan juga, bait harus tuntas dibaca semuanya. Jawaban yang tertulis wasani ay yakhtalifa fil kayfi ma kulliyatil kubra lahu syartun waqa. Regu B tadi memberikan jawaban tepat sekali, maka diberikan nilai 50. Soal yang terakhir buat regu D. Soal nomor 10. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Sosok ulama yang dikenal dengan ketajaman nalar yang luar biasa. Imam Al-Kamaliyah pernah menceritakan bahwa beliau melihat Al-Wana'i, seorang ulama terkemuka, berdiskusi dengan Imam Al-Mahalli. Saat berlangsungnya diskusi, Al-Wana'i terlihat seperti anak kecil yang duduk bersama seorang guru besar. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahalli memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena saat itu Al-Wana'i juga seorang ulama besar yang merupakan seorang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, bahkan daya ingatnya sangat kuat apalagi dalam furu' mazhab. Dibuat mati kutu saat berhadapan dengan sosok Imam Al-Mahalli. Yang ingin kami tanyakan, pada tahun berapakah Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat? 679. Regu A. 679. Regu A memberikan jawaban 679. Jawaban yang tertera adalah 864. Minus 25 untuk regu A. Dengan berakhirnya penampilan dari regu D, berakhirlah soal pemerataan. Sebelum kita masuki dalam sesi soal rebutan, mari sama-sama kita dengarkan rekapitulasi nilai dari notulen. Dalam hal ini kami serahkan kepada notulen. Sebelumnya kami harapkan kepada seluruh santri, tepat pada pukul 1 santri dibolehkan pulang ke kamar. Pukul 1 santri dibolehkan pulang ke kamar. Kami serahkan kepada notulen untuk rekapitulasi nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rekapitulasi nilai sementara babak pemerataan, regu A perwakilan dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang memperoleh nilai sebanyak 500. Sedangkan regu B yang berasal dari Pantai Barat Selatan memperoleh nilai 850. Untuk regu C, perwakilan Aceh Tenggara dan Gaya Luwes memperoleh nilai 275. Sedangkan regu D dari perwakilan Aceh Damiang memperoleh nilai 50. Untuk sementara nilai tertinggi diperoleh oleh regu B perwakilan dari Pantai Barat Selatan dengan perolehan nilai 850, disusul oleh regu A. Sekian.
Baiklah, terima kasih kepada notulen kami. Kita lanjutkan dengan soal rebutan. Sebelumnya kita cek bel untuk regu A, belnya. Regu B, regu C, regu D secara bersamaan. Baiklah, semangat untuk semua regu. Kita masuki dalam soal rebutan. Disimak baik-baik soal yang pertama. Adit adalah seorang bandar narkoba kelas kakap. Setelah ia ditangkap, akhirnya Adit jatuh miskin. Pak Jarwo, ayahnya Adit, adalah seorang triliuner. Namun Pak Jarwo sangat pelit memberikan hartanya untuk anak semata wayangnya itu. Karena dia tahu kelakuan anaknya. Agar harta warisan ayahnya segera ia dapatkan, Adit rela membunuh ayah kandungnya sendiri. Namun alangkah malang, ternyata sikap yang Adit pilih malah membuat Adit sendiri tidak berhak mengambil harta warisan tersebut. Karena kematian Pak Jarwo disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Adit. Yang ingin kami tanyakan, bacakanlah dalil dari kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Regu D. Manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Yang ditanyakan, bacakanlah dalil dari kaedah manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Bukan apa kaedah, tapi apa dalil kaedah tersebut. Dalil dari kaedah tersebut, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Maka kepada regu D dikurangi 100. Regu D dikurangi 100. Kepada seluruh penonton diharapkan untuk tetap tenang dan diizinkan bila ingin pulang ke kamar sudah diizinkan. Soal rebutan nomor 2. Dalam menentukan hukum fikih, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bersumber kepada 4 pokok: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam kitab Tashilut Turukat dijelaskan bahwa ijma' ialah kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum hadisah setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nadam Tashilut Turukat yang menjelaskan bahwa setiap ijma' menjadi hujjah bagi orang yang hidup di masa yang akan datang. Regu A. Tujja bil ijma'i min dil ummah la ghairiha iskhussisat bil isma. Mantap, Dad. Jawaban yang benar, wa kullu ijma'in fa hujjatun ala man ba'dahu fi kulli asrin akbala. Kurang beruntung regu A, dikurangi 100. Dikurangi 100 kepada regu A. Penonton harap tenang, penonton diharap tenang. Penonton harap tenang. Bacut bacut. Yang paling penting Dad, wate ke baca soal, wate ke jawab oleh peserta, wate ke jawab oleh Dewan Hakim. Lepatnya bek nu surak-surak. Menye surak zalim urunana. Dosa kan. Zalim karena gop mengganggu. Menan. Soal rebutan nomor 3. No yang keempat, ada beberapa huruf yang tugasnya adalah menasab isim. Jumlah hurufnya semua ada 7. Bacakanlah matan kitab Awamil yang menjelaskan hal tersebut. Regu A. Wan nau'us rabi'u
Asma'un tansibul isma faqat wa hiya sab'atu ahrufin. Al-wawu wa illa wa yaun wa aya wa haya wa ai wal hamzatu. Jadi no keput menurut regu A adalah isim. Wa nau'ur rabi'u asma'un. Jadi mungkin dek juk nekal dalam kadang na kitab yang menan regu A secara substansi ka tepat dat al wawu wa illa wa ya wa aya wa haya wa ai wal hamzah mungkin sabkul kalam pada asmaun, tapi karena sabkul kalam berpengaruh dalam fahmil kutub maka regu A dikurangi 100. Soal dilanjutkan. Penonton diharapkan tenang, semangat kepada seluruh peserta. Soal yang keempat. Salah satu perkara yang wajib kita yakini adalah orang-orang yang syahid mereka hidup, tidak mati. Rezeki mereka bukan makan minum seperti kita, tetapi keinginan dan kerinduan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nadam Jauharah Tauhid yang menjelaskan bahwa rezeki terbagi kepada halal, makruh. Regu C. Fayarzuqullahul halala wa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Regu C, fayarzuqullahul halala wa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Yang tepat fa'lama bukan wa'lama. Mungkin antara wa dan fa mungkin merumpuk faedah yang sama, tapi huruf J beda. Maka kepada regu C dikurangi 100. Semangat untuk regu C. Soal yang kelima, soal rebutan. Majas mufrad adalah sebuah kalimat yang digunakan pada selain makna wada' karena ada alakah kesesuaian. Di antara makna hakiki dan makna majazi yang ingin kami tanyakan, apakah alakah pada contoh berikut ini? Waj'al li lisana sidqin fil akhirina. Soal tinggai limang bodoh nyo kan punya Hanan jawab ya Hanan nilai lah. Mana mungkin nilai Hanan jawab. Jadi yang tepat adalah aliyah atau alat. Tidak diberi nilai. Lima soal tersisa, masih ada harapan. Soal yang keenam. Bagi kita pelajar ilmu mantik, tentu saja tidak asing lagi di telinga kita kisah sahabat Zulyadain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini adalah sebagai contoh untuk lafaz kullu. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa contoh itu lebih cocok dijadikan sebagai contoh untuk lafaz kulliyah. Pertanyaannya sangat mudah. Siapakah nama asli dari Zulyadain? Sering kita baca dalam kitab mantek Zulyadain juga. Nan asli namso. Nama beliau adalah Al-Khirbaq pakai qaf. Qalqalah surah. Al-Khirbaq bin Amru. Dilanjutkan. Soal yang ketujuh. Semangat untuk semua regu. Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Kanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara yang dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil, yang dibantu oleh 4 orang Syekhul Islam, yaitu Mufti Madhab Syafi'i,
madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965, alim ulama se-Aceh melakukan musyawarah yang berlangsung di Banda Aceh dan sepakat untuk membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. Jabatan Ketua Umum MPU Aceh sekarang diduduki oleh Abu Haji Faisal Ali. Yang ingin kami tanyakan, siapakah Ketua Umum MPU Aceh pertama? Peserta harus memperbanyak lagi literasi khususnya tentang kesejarahan, apalagi terkait dengan keagamaan yang ada di Aceh. Baca buku sejarah lo boleh. Ketua MPU Aceh yang pertama Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba. Soal ke-8. Dulunya ada salah seorang murid Abun Abdul Aziz yang meminta izin kepada Abun untuk pindah belajar ke daerah lain, yaitu ke daerah Budi Lamno yang didirikan oleh Abu Ibrahim Ishaq Lamno, yang beliau merupakan murid Abun juga. Abun berkata kepada beliau, "Hai Tengku Simpang, menyatana laki izin lon bi, tapi kitab nekubah neba kitab matan takrib dan awame mantau. Nekubah baje." Yang ingin kami tanyakan, siapakah Tengku Simpang yang dipanggil oleh Abun dalam kisah tersebut? Regu A. Abu Dawud Lohon Ibung. Jawaban yang diberikan oleh Regu A, nama Tengku Simpang adalah Abu Dawud. Abu Dawud Lon Ibung, ya kan? Jawaban yang benar adalah Abu Muhammad Dawud bin Ahmad. Yang jawaban diberikan Abu Dawud. Jawaban yang tertera Abu Muhammad Dawud. Sesuai dengan aturan, pertanyaan kepada nama itu ada dua kata yang digunakan. Pertama siapakah, yang kedua sebutkan nama lengkap. Bila nama lengkap itu memang harus nama asli secara utuh walau tidak menggunakan nama ayah. Bila disebutkan siapakah, maka boleh memberikan jawaban dengan kata apa saja untuk menunjukkan kepada figur yang dimaksud walaupun namanya tidak sempurna. Maka oleh karena demikian sayang sekali kepada Regu A diberikan nilai 100. Soal ke-9, soal ilmu faraid. Persiapkan alat tulis. Kasus kematian tragis Vina di Cirebon kembali menjadi sorotan di berbagai media. Vina yang diduga dibunuh ditemukan tewas dengan luka yang serius. Keluarga korban mengungkap dugaan intimidasi dari pihak tertentu yang ingin menutup-nutupi kasus ini. Kapolri telah memerintahkan Propam dan Bareskrim untuk ikut serta dalam penyelidikan, memastikan semua pihak yang terlibat diperiksa secara adil. Publik berharap kasus ini segera terungkap dan pelakunya dihukum. Harta yang ditinggalkannya sebesar Rp6.000 dengan ahli waris seorang ibu, seorang saudari sekandung, dan seorang saudara seayah. Yang ingin kami tanyakan, berapakah harta yang diperoleh oleh ibunya Vina? Regu C. Rp1.000. Harta yang ditinggalkan oleh Vina 6.000. Gatin thang.
padum harta yang didapatkan oleh ibu. Tadi Regu C memberikan jawaban Rp1.000. Jawaban yang tertera di kertas Dewan Hakim sama, yakni Rp1.000. Regu C diberikan nilai 100. Soal yang terakhir. Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah dengan menggelar acara pentas Muharram. Musabaqah Muharram merupakan acara rutin yang diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Acara ini dimulai pada hari Selasa atau malam Rabu, tanggal 9 hingga 13 Juli 2024. PHBI Mudi pada tahun ini membawa 2 inovasi baru. Pertama, memakai sistem gugur di beberapa perlombaan. Dulu sistem gugur hanya ada pada perlombaan Fahmil Kutub saja. Namun, kini ada lomba lain selain Fahmil Kutub yang juga menggunakan sistem babak penyisihan dan babak final. Kedua, sebuah inovasi yang bertujuan agar para santri istiqamah dan makin antusias dalam menyemarakkan acara pentas Muharram. Setelah berjalan selama 2 hari, ternyata inovasi ini memang ampuh dan manjur. Para santriwan, santriwati serta dewan guru sangat mengapresiasi terhadap inovasi baru ini. Yang ingin kami tanyakan, apakah tema pentas Muharram Regu A. Santri berintegritas, umat berkualitas. Yang kiban. Yang kagak baca ke jawaban je tapi nilai. Walaupun kagak baca karena telah dijawab dengan benar, santri berintegritas, umat berkualitas. Regu A diberikan nilai penutup 100. Luar biasa kepada Regu A. Para hadirin semuanya, siapakah yang akan mendapatkan tiket ke babak final? Marilah kita dengarkan hasil rekapitulasi nilai dari Notulen. Notulen dipersilahkan. Kepada Notulen kami persilahkan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan tiket ke babak final. Hasil nilai akhir dari tiap-tiap regu. Regu A perwakilan dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang memperoleh nilai sebanyak 500. Regu B perwakilan dari Pantai Barat Selatan memperoleh nilai sebanyak 850. Sedangkan Regu C dari perwakilan Aceh Tenggara dan Gaya Luwes memperoleh nilai 275. Sedangkan Regu D perwakilan dari Aceh Damiang memperoleh nilai min 50. Dengan itu maka yang sah dan berhak mengikuti babak grand final ada 4 perwakilan. Yang pertama Aceh Timur, kemudian Langsa dan Pantai Barat Selatan. Ada satu lagi yang itu runner up terbaik, yaitu perwakilan dari Kabupaten Pidi. Sekian. Selamat kami ucapkan kepada setiap kabupaten yang naik ke babak final. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Kami harapkan kepada Dewan Hakim, pengamat dari setiap kabupaten kota serta seluruh peserta untuk dapat mengambil tempat di tengah pentas utama. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Hakim kami yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk menjadi Dewan Hakim pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku pembaca soal pamit undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami informasikan kepada ofisial Kabupaten Aceh Timur, ofisial